Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai Multinational Cost of Capital and Capital Structure. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fitri Karangina Langkana dari jurusan Manajemen 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 April Sumedang dengan NPM D1 1903901. Biaya modal atau cost of capital mempunyai dampak yang besar terhadap nilai suatu perusahaan multinasional atau MNC. Untuk mendanai kegiatannya, perusahaan multinasional menggunakan struktur modal yaitu proporsi antara hutang dan modal yang dapat meminimalkan biaya modalnya dan dengan demikian dapat memaksimalkan nilai perusahaan multinasional tersebut. Di sini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada pengertian biaya modal dan struktur modal. Yang kedua, karakteristik perusahaan multinasional yang mempengaruhi biaya modal. Yang ketiga, perbandingan biaya modal dengan CAPM. Yang keempat, biaya modal di berbagai negara. Yang kelima, keputusan menyangkut struktur modal. Yang keenam, interaksi antara keputusan pendanaan anak dan induk perusahaan. Yang ketujuh, alternatif sumber pembiayaan perusahaan anak MNC. Dan yang terakhir, ada studi kasus. Materi yang pertama, pengertian biaya modal dan struktur modal. Menurut Hanafi, biaya modal ialah tingkat keuntungan minimal yang harus diperoleh oleh suatu investasi agar nilai perusahaan tidak turun. Istilah biaya modal yang sering digunakan dapat dipertukarkan dengan tingkat pengembalian yang diinginkan perusahaan, tingkat batas investasi baru, tingkat diskonto untuk mengevaluasi suatu perusahaan baru, dan biaya peluang pendanaan perusahaan. Biaya modal merupakan tingkat yang harus didapat pada sebuah proyek investasi baru jika proyek tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan nilai investasi pemegang saham biasa. Biaya modal juga merupakan dasar yang sesuai untuk mengevaluasi kinerja periodik sebuah divisi, bahkan seluruh perusahaan. Selanjutnya, struktur modal. Menurut ahli keuangan I.M. Pandey, struktur modal atau capital structure mengacu pada campuran sumber dana jangka panjang seperti surat utang, utang jangka panjang, modal saham preferensi, dan modal saham ekuitas termasuk cadangan dan surplus. Pengertian lainnya, struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Dalam pengertian ini, modal sendiri adalah ditahan dan kepemilikan perusahaan, sedangkan modal asing berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Dalam struktur modal MNC, jelas akan beda dengan struktur modal perusahaan domestik, di mana keuntungannya perusahaan multinasional bisa memanfaatkan utang yang lebih banyak sehingga bisa menurunkan biaya modal. Dalam perusahaan domestik, kenaikan utang akan mempercepat kebangkrutan. Sedangkan pada perusahaan multinasional, kenaikan utang tidak akan secepat perusahaan domestik dalam menaikkan biaya kebangkrutan. Materi yang kedua, karakteristik perusahaan multinasional yang mempengaruhi biaya modal. Faktor-faktor yang berhubungan dengan MNC yang dapat mempengaruhi biaya modalnya adalah yang pertama, besarnya perusahaan, yang kedua, akses ke pasar modal internasional, yang ketiga, disverifikasi internasional, yang keempat, resiko valuta asing, dan yang kelima, resiko negara. Materi yang ketiga, perbandingan biaya modal dengan menggunakan Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Untuk menilai bagaimana tingkat pengembalian yang diinginkan oleh perusahaan multinasional berbeda dari tingkat pengembalian yang diinginkan oleh perusahaan domestik murni, Capital Asset Pricing Model atau CAPM dapat diterapkan. CAPM mendefinisikan tingkat pengembalian yang diinginkan atau KE dari saham sebagai KE sama dengan RF plus beta dikali RM dikurangi RF, di mana KE adalah tingkat pengembalian ekuitas yang diharapkan, RF adalah tingkat pengembalian bebas resiko, RM adalah tingkat pengembalian pasar, dan beta adalah beta dari saham. Dalam rumus tersebut, terlihat bahwa besarnya tingkat pengembalian ekuitas yang diharapkan dipengaruhi antara lain oleh tingkat pengembalian pasarnya.
Besarnya pengaruh tingkat pengembalian pasar terhadap return saham individual tergantung pada besarnya koefisien beta saham. Beta merupakan koefisien yang menunjukkan sensitivitas tingkat keuntungan sekuritas atau saham terhadap perubahan pasar. Apabila beta sama dengan 1,00, artinya suatu saham memiliki standar deviasi atau resiko yang sama dengan resiko rata-rata pasar. Materi yang keempat, biaya modal di berbagai negara. Pemahaman tentang mengapa biaya modal bervariasi antar negara penting untuk 3 alasan. Yang pertama, hal ini dapat menjelaskan mengapa perusahaan multinasional yang berbasis di sejumlah negara memiliki keunggulan kompetitif atas MNC yang lain. Yang kedua, perbedaan biaya modal antara negara memungkinkan perusahaan multinasional untuk menyesuaikan operasi internasional dan sumber dana mereka dalam rangka mengambil keuntungan dari perbedaan tersebut. Dan yang ketiga, pemahaman mengenai perbedaan dalam biaya dari masing-masing komponen modal yaitu hutang dan ekuitas dapat membantu menjelaskan mengapa perusahaan multinasional yang berbasis di sejumlah negara cenderung memiliki struktur modal yang lebih padat hutang daripada perusahaan multinasional yang berbasis negara-negara yang lain. Di sini terdapat 3 perbedaan biaya modal antar negara. Yang pertama, perbedaan dalam biaya hutang, yang kedua, perbedaan dalam biaya ekuitas, dan yang ketiga, menggabungkan biaya hutang dan biaya ekuitas. Materi yang kelima, keputusan menyangkut struktur modal. Keputusan struktur modal melibatkan pilihan pendanaan hutang versus ekuitas dan dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan karakteristik negara. Dalam karakteristik perusahaan, yang pertama ada stabilitas aliran kas. MNC dengan aliran kas yang lebih stabil dapat menangani lebih banyak hutang. Yang kedua, resiko kredit. MNC yang memiliki resiko kredit kecil memiliki lebih banyak akses kredit. Yang ketiga, akses ke laba ditahan. MNC yang profitable dan MNC dengan pertumbuhan lambat mungkin dapat mendanai sebagian besar investasinya dengan laba ditahan. Yang keempat, jaminan hutang. Jika induk menjamin hutang anak perusahaan mungkin dapat menjamin lebih. Dan yang terakhir, masalah keagenan. Pemegang saham negara setempat mungkin memantau anak perusahaan yang mungkin tidak berdasarkan perspektif induk perusahaan. Selanjutnya, karakteristik negara. Yang pertama, pembatasan saham. MNC di negara di mana investor memiliki lebih sedikit kesempatan investasi mungkin dapat meningkatkan ekuitas dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua, tingkat bunga. MNC mungkin dapat memperoleh dana pinjaman atau hutang dengan biaya rendah di beberapa negara. Yang ketiga, kekuatan mata uang. MNC cenderung meminjam dengan mata uang negara setempat jika mereka mengharapkan mata uang tersebut melemah, sehingga mengurangi keterbukaan mereka terhadap resiko nilai tukar. Yang keempat, resiko negara. Jika pemerintah negara setempat cenderung melakukan pemblokiran dana atau penyitaan aset, anak perusahaan mungkin akan memilih pendanaan dengan hutang. Yang terakhir, hukum pajak. MNC mungkin menggunakan lebih banyak pendanaan hutang lokal jika tingkat pajak lokal atau tingkat pajak korporat lebih tinggi. Materi yang keenam yaitu interaksi antara keputusan pendanaan anak dan induk perusahaan. Yang pertama, dalam peningkatan pendanaan hutang oleh anak perusahaan. Dana internal yang lebih besar mungkin tersedia bagi induk perusahaan, kebutuhan pendanaan hutang oleh induk perusahaan mungkin dikurangi, dan komposisi pendanaan hutang yang telah disesuaikan mungkin mempengaruhi biaya bunga pada hutang seperti keterbukaan MNC pada resiko nilai tukar. Selanjutnya, pengurangan pendanaan hutang oleh anak perusahaan. Dana internal yang lebih kecil mungkin tersedia bagi induk perusahaan, kebutuhan pendanaan hutang oleh induk perusahaan mungkin ditingkatkan, interaksi antara keputusan pendanaan anak dan induk perusahaan, dan komposisi pendanaan hutang yang direvisi mungkin mempengaruhi biaya bunga pada hutang seperti halnya seluruh keterbukaan MNC terhadap resiko nilai tukar. Materi yang ketujuh, alternatif sumber pembiayaan perusahaan anak MNC. Sumber pembiayaan perusahaan anak MNC dapat diklasifikasikan menjadi sumber pembiayaan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, sumber pembiayaan yang diperoleh dari grup perusahaan, dan sumber pembiayaan eksternal.
Pemilihan sumber pembiayaan seharusnya mempertimbangkan ketiga hal berikut secara bersamaan. Yang pertama, meminimumkan biaya modal eksternal setelah disesuaikan dengan risiko valuta asing. Yang kedua, mengutamakan sumber pembiayaan dari kegiatan operasi perusahaan atau internal untuk meminimumkan flotation cost, pembayaran pajak, dan risiko politik. Dan yang ketiga, memotivasi manajemen perusahaan anak untuk memusatkan strategi pembiayaan pada tujuan meminimumkan biaya modal grup MNC secara keseluruhan. Dan yang kedelapan ada studi kasus. Di sini terdapat analisa struktur modal pada perusahaan multinasional yaitu PT Unilever. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Keputusan struktur modal memberikan dampak yang besar terhadap nilai perusahaan. Teori struktur modal berusaha mengetahui pengaruh keputusan struktur modal terhadap biaya modal. Keputusan struktur modal relevan untuk dipertimbangkan apabila mempengaruhi biaya modal perusahaan. Besarnya biaya modal perusahaan akan ditentukan oleh biaya modal setiap jenis dana yang digunakan dan proporsinya dalam struktur modal. Secara umum, terdapat dua jenis dana yaitu equity dan hutang. Biaya equity dapat dicari dengan menggunakan modal kapitalisasi, dividen, CAPM, dan PER. Sementara biaya hutang akan ditentukan oleh persepsi kreditur terhadap kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan pokok hutang tepat pada saatnya. Keputusan struktur modal harus disesuaikan dengan karakteristik usaha. MNC perlu mempertimbangkan faktor-faktor dalam host countries sebelum memutuskan apakah sebaiknya target struktur modal ditetapkan dalam lingkup global atau lokal. MNC dapat menetapkan bahwa struktur modal global dan mengkompensasikannya dengan struktur modal lokal perusahaan anak yang lain untuk mendapatkan struktur modal setelah konsolidasi yang sesuai dengan target struktur modal global. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.